semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Rahmadani. Saya dari Fakultas FKIP UNS. Saya dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2022 dengan NIM K54220013. Kali ini di sini saya akan membuat video tentang kreativitas pembelajaran geografi kelas 11 yang bertepatan di SMA Negeri 1 Banyudono. Berikut videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Stay tuned. Oke, sekarang ketemu lagi dengan saya. Jadi, sesuai dengan judul, kita akan masuk pada bab 2, di mana bab 2 ini sendiri kita masuk pada keragaman hayati. Kenapa sih kita harus pelajari tentang keragaman hayati itu sendiri? Nah, tujuan kita untuk belajar, di mana suatu saat nanti kalian ini mampu untuk memahami dan juga menjelaskan konsep keragaman hayati pada berbagai tingkatan, seperti tingkat gen, spesies, maupun ekosistem yang benar. Selain itu, peserta atau kalian juga dapat diarahkan untuk mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu sendiri, yang nantinya itu sangat berpengaruh pada persebarannya secara geografis, serta kita dapat mengevaluasi manfaat dan juga ancaman terhadap keragaman hayati yang merumuskan strategi konservasi yang berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun global. Nah, selanjutnya kita masuk pada kenapa sih Indonesia itu masuk pada atau Indonesia itu kenapa sih disebut dengan mega biodiversitas dunia? Dan seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu sangat berlimpah akan flora dan juga fauna maupun ekosistem lainnya. Mengapa Indonesia ini disebut sebagai mega biodiversitas? Karena Indonesia sendiri ini menempati angka nomor 2 di dunia. Nah, untuk biodiversitas itu sendiri, atau keanekaragaman itu sendiri, yaitu ada variasi dan variabilitas kehidupan di bumi yang mencakup semua makhluk hidup, mulai dari mikroorganisme, tumbuhan, hingga hewan, serta ekosistem dan juga tempat mereka hidup atau tempat tinggal mereka. Keanekaragaman hayati ini dapat diukur pada berbagai tingkat, yaitu tingkat genetik, spesies, dan juga tingkat ekosistem. Definisi ini menekankan keberagaman bentuk kehidupan di semua tingkat ekosistem biologis dan juga meliputi variabilitas antara organisme hidup dari berbagai sumber termasuk ekosistem darat, laut, dan juga perairan lainnya. Jadi, kita sekarang tahu kan kenapa Indonesia ini disebut sebagai mega biodiversitas dunia yang menempati angka nomor 2. Yaitu karena Indonesia itu keragaman hayatinya cukup luas dan juga cukup banyak. Indonesia itu memiliki berbagai laut, pulau, dan juga banyaknya ragam flora dan fauna yang hanya ada di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk pada keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman flora dan fauna terbesar di dunia. Makanya, sama kan sebelum yang kita tadi jelaskan, Indonesia menempati angka nomor 2. Karena itu, Indonesia ini memiliki letak geografis yang sangat strategis, beriklim tropis, serta wilayah yang terdiri dari ribuan pulau. Sekarang ada hewan apa saja ya di Indonesia? Itu yang pertama, kita akan bertemu dengan hewan Sumatera, harimau Sumatera, contohnya komodo, anoa, burung cendrawasih, rafflesia arnoldi. Arnoldi memiliki keistimewaan karena termasuk flora dan fauna endemik atau hanya dapat ditemukan di Indonesia. Jarang kita temukan di wilayah-wilayah luar negeri manapun. Oke, apa sih arti pentingnya flora dan juga fauna? Nah, kita masuk. Sekarang, flora itu masuk pada tumbuhan, fauna itu hewan, yang dimana merupakan komponen utama ekosistem yang saling berinteraksi dengan manusia dan juga lingkungan. Jadi, flora, fauna ini saling berinteraksi atau saling berhubungan dengan lingkungan maupun juga manusia. Keberadaan keduanya sangat menentukan keseimbangan alam serta keberlangsungan hidup manusia. Kenapa? Kita masuk. Nah,
Yang pertama, tentu sangat berpengaruh pada sektor atau sumber ekonomi, di mana itu menjadi sumber pangan, sandang, papan, obat, dan juga wisata alam. Salah satunya untuk sandang, kita ketahui ada domba, itu kan domba itu sendiri bulunya kita bisa jadikan jaket wool. Nah, masuk kedua ada sumber ekologi, di mana ini sumber ekologi ini menyangkut pada untuk menghasilkan oksigen, menjaga kesuburan tanah. Misalnya apa? Untuk flora sendiri ada jamur, jamur tanah memainkan peran penting dalam kehidupan atau kesuburan tanah dengan mengurainya bahan organik kompleks sehingga mendukung siklus hara. Terus juga untuk fauna, itu masuk pada bakteri dan juga cacing tanah yang berperan dalam menguraikan bahan organik dan membantu aerasi tanah serta distribusi nutrisi penting bagi tanah. Nah, selanjutnya kita masuk pada sosial dan budaya. Ini sering kita jumpai di mana sumber wisata alam. Salah satunya ada seperti ada di Surakarta sendiri, itu ada di Kemuning. Nah, itu kan sumber wisata alam di mana itu ada teh kemuning, itu kan bisa kita manfaatkan. Jadi teh kita bisa konsumsi setiap hari untuk menjaga kehangatan tubuh. Nah, untuk kearifan lokal sendiri itu seperti apa? Sendiri misalnya salah satunya ada adat Sasi di daerah Raja Ampat. Nah, itu di mana manusia itu dilarang menangkap ikan di wilayah tertentu untuk sementara waktu guna menjaga ekosistem laut dan keberlangsungan sumber daya ikan. Nah, di sini kan kita bisa tahu, kearifan lokal sendiri itu juga mengajarkan pengelolaan sumber daya alam dan prinsip keberlanjutan di mana masyarakat hanya bisa mengambil sesuai kebutuhan tanpa merusak habitat dan juga ekosistem. Oke, selanjutnya kita masuk pada ragam flora fauna di Indonesia. Nah, flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu wilayah bagian barat, yaitu wilayah Asiatis, wilayah tengah wilayah peralihan, wilayah timur ada wilayah Australis. Nah, nah, ini ada peta persebaran flora fauna di Indonesia. Seperti yang tadi kita belajar, untuk di wilayah bagian barat Asiatis, itu ada bagian wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan, Bali. Nah, sekarang kita masuk pada wilayah tengah atau wilayah peralihan, di mana untuk zona peralihan itu atau zona peralihan ini masuk pada garis Wetlands, di mana itu meliputi daerah Sulawesi, Nusa Tenggara. Nah, kita beralih pada bagian timur nih. Bagian timur ada wilayah timur, itu masuk Australia, di mana ada Papua dan juga Maluku. Nah, untuk hewan-hewan persebarannya itu pun berbeda. Antara wilayah barat, tengah, dan juga timur itu memiliki keunikan ciri khas flora dan fauna sendiri. Untuk wilayah timur, kita bisa lihat ada burung cendrawasih, wilayah tengah ada anoa, bagian barat ada elang Jawa, burung rangkong, badak Jawa yang tidak ada kita temui di wilayah timur. Oke, sekarang kita masuk ke permasalahan yang harus banget kita tahu. Untuk permasalahan yang mengancam keberadaan flora, fauna, ekosistem di Indonesia sendiri, itu yang pertama, tidak asing dengan kita, ada perburuan liar. Itu sangat sampai sekarang itu masih ada. Perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, dan juga perubahan iklim. Di mana perubahan iklim ini sangat mempengaruhi keberadaan flora dan juga fauna. Di mana untuk burung cendrawasih sendiri ini tidak bisa berada di wilayah Jawa. Kenapa? Kenapa burung cendrawasih tidak bisa hidup di wilayah Jawa? Karena ada beberapa faktor. Salah satunya ada faktor ekologi, geografis, dan juga habitatnya secara spesifik. Di mana burung cendrawasih ini adalah fauna di wilayah Papua dan sekiranya yang memiliki habitat hutan hujan tropis, dataran rendah, dan pegunungan yang sangat khas di wilayah timur Indonesia. Habitat di Papua ini memiliki kondisi yang berbeda jauh dari wilayah Jawa, mulai dari iklim, seperti tadi kita bahas tuh, iklim itu masuk karena eh, cuaca dari habitat aslinya dan juga habitat wilayah yang bukan
aslinya itu sangat berbeda dan itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Sehingga untuk pola interaksi ekologis dan yang spesifik bagi kehidupan burung cendrawasih ini akan berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk pada kondisi untuk saat ini. Untuk saat ini itu di Indonesia itu masih banyak spesies endemik yang terancam punah dan salah satunya yang sekarang kita lagi jumpa yaitu deforestasi. Seperti pada gambar, itu deforestasi sendiri adalah perubahan tutupan lahan dari yang semula berhutan jadi tidak berhutan secara permanen yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, termasuk ada penebangan hutan. Untuk pada gambar yang ada di layar ini yaitu deforestasi di Papua yang dijadikan kebun kelapa sawit. Nah, itu akan mengubah fungsi lahan untuk keperluan lain seperti pertanian, perkebunan, pertambangan, atau pembangunan infrastruktur. Deforestasi ini menyebabkan hilangnya hutan alam beserta biodiversitas dan fungsi ekologisnya serta berdampak negatif terhadap lingkungan seperti peningkatan emisi karbon dan juga kerusakan habitat. Maka dari itu, dari permasalahan-permasalahan tersebut, kita masuk pada upaya konservasi dengan kita adanya taman nasional maupun penangkaran dan juga kita melakukan reboisasi. Oke, untuk keragaman hayati tadi kan kita sudah membahas flora fauna yang ada di darat. Sekarang kita beralih ke laut, di mana keragaman hayati di Indonesia ini tidak hanya terdapat pada flora fauna darat, tapi juga melimpah di lingkungan kelautan. Seperti yang ada di gambar itu ada gambar keragaman hayati Indonesia yang sangat luar biasa itu di Raja Ampat. Seperti yang kita ketahui, Raja Ampat itu adalah yang sangat bagus dan juga sangat istimewa sekali untuk Indonesia. Nah, kita masuk pada permasalahan apa aja sih yang ada di pertambangan Raja Ampat? Kita ada penambangan ilegal di Raja Ampat. Seperti yang kita ketahui, ini adalah link untuk artikel yang bisa kalian baca. Nah, jadi untuk penambangan ilegal di Raja Ampat ini sangat berpengaruh pada keragaman hayati. Kenapa? Itu sangat berpengaruh pada ekosistem ekosistem yang rusak. Terus yang pertama, pembukaan lahan tambang mengakibatkan deforestasi besar-besaran yang menghilangkan habitat hutan dan vegetasi alami yang mengancam flora dan fauna khas Raja Ampat. Yang kedua, adanya sedimentasi dari limbah tambang yang merusak terumbu karang, yang merupakan habitat utama berbagai spesies yang ada di laut, termasuk spesies endemik dan ikan langka, sehingga menurunkan keanekaragaman laut. Seperti yang kita ketahui, otomatis di mana ada penambangan di situ, maka adanya pencemaran air limbah tambang. Nah, itu juga mengandung bahan kimia berbahaya yang membahayakan biota laut dan mengganggu mata pencarian masyarakat lokal yang bergantung pada sumber daya laut. Oke, sekiranya untuk video kreativitas pembelajaran geografi kelas 11 dengan materi keragaman hayati dapat saya cukupkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.